Halo, mamanya Ayah. Ada keperluan apa Anda menelpon saya? Tumben sekali. Hah? Yang bener? Kok bisa? Emangnya apa yang terjadi sama Ayah? Ayah kenapa itu? Kok kelihatannya mama sampai kaget gitu ya? Kenapa ya? Samperin aja deh bertanyain. Siapa tahu ada hal penting. Oke. Nanti saya dan anak saya akan pergi ke sana ya. Iya. Terima kasih infonya ya. Mah, lagi ada apa, Mah? Kok kelihatannya mama sampai kaget kayak gitu? Ini nak, teman kamu Ayah kondisinya saat ini sedang koma. Dia udah gak sadarkan diri dari kemarin. Ya ampun, kasihan banget kan. Apa gara-gara dia kemarin main kesini ya, terus dia terpapar virus atau apa gitu. Tapi kayaknya ini bukan karena virus deh, Mak. Ayo kita pergi ke sana yuk buat jenguk. Mama gak enak ini sama mamanya Ayah. Kasihan banget ya Ayah. Iya kan? Ya udah yuk kalau kayak gitu. Kita siap-siap dulu ya. Panggil juga Bina supaya Bina ntar tuh bisa nemenin kita buat pergi ke sana. Kebetulan Bina juga kenal kan sama teman kamu Ayah. Harusnya kemarin kan waktu teman kamu Ayah kesini, Bina ngeliat dia kan. Iya kan? Iya mah. Ya udah ya, biar aku coba panggil Bina dulu ya. Iya. Ya udah ya. Sekarang kamu siap-siap dulu. Kali ini kita harus hemat waktu. Kita nggak boleh buang-buang waktu kita, oke? Paham ya? Iya mah. Ya udah ya. Biar aku panggil Bina dulu. Abis itu kita langsung berangkat. Jeng, itu kayak gimana Jeng ceritanya? Kok tiba-tiba bisa koma sih Jeng? Kasihan banget anak Jeng. Kayaknya jangan dibawa ke rumah sakit dulu deh Jeng. Mending bawa ke orang pintar. Sebenarnya saya rada ragu kalau mau bawa anak saya ke orang pintar. Tapi banyak yang nyaranin saya supaya saya tuh bawa anak saya tuh ke orang pintar. Baiklah, nanti akan saya coba bawa ke orang pintar ya. Siapa tahu orang pintar itu dapat menyembuhkan anak saya ya. Amin. Iya, jawaban ini bisa dilogis aja. Abisnya kan kalau misalnya Ayah dibawa ke rumah sakit terus nggak dapat apa-apa kan sayang. Mending dibawa ke orang pintar dulu yang harganya murah. Baiklah. Sepertinya banyak orang yang menyarankan untuk saya bawa ke orang pintar. Oh iya, saya mau nanya. Maksud dari Bina itu kemarin apa ya? Jika yang satunya keluar maka yang lainnya akan masuk. Dan dari situ yang terkuat akan muncul. Baik, akan saya jelaskan. Jika satu roh keluar dari tubuh manusia, maka roh yang lain akan masuk ke dalamnya. Dan roh itu salah satunya ada yang memiliki energi yang sangat kuat. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati jika satu roh sudah keluar dari tubuh manusia itu. Karena yang terkuat nanti akan muncul dan dia akan menghancurkan segala dari segalanya. Nah, sekarang ibu sudah paham kan Bu? Iya. Saya paham dengan apa yang kamu maksud. Jadi, menurut kamu anak saya koma ini karena dirasuki oleh roh yang memiliki energi yang kuat gitu ya? Jadi aku punya pendapatan kalau misalnya anak tante itu emang udah gak bisa disembuhin secara medis, mending kata Bina bener deh Tan. Tante bawa aja ke orang pintar Tan, itu solusi yang terbaik kalau menurut aku. Ya Jeng, menurut aku ya, mending kamu bawa aja deh Jeng anak kamu ke orang pintar, siapa tahu bisa sembuh. Iya Tan, saya juga setuju. Mending tante bawa aja anak tante ke orang pintar. Siapa tahu nanti anak tante itu bisa sembuh. Coba aja deh Tan. Ya mana tahu berhasil kan. Selagi belum dicoba ya coba dulu lah Tan. Siapa tahu ntar bakal berhasil. Iya Tan, saya sependapat dengan Erik. Atau enggak, tante bawa aja anak tante ini ke mbah-mbah yang kemarin udah nyembuhin Ayah. Gimana Tan? Gimana ya? Atau enggak kita lapor polisi aja tentang semua ini. Siapa tahu polisi bisa nyelidiki semua masalah ini ya kan. Kalau bisa kita harus sewa polisi yang bayarannya mahal biar kinerjanya bagus. Kalau gitu saya sependapat dengan kalian. Saya akan mengikuti arahan dari kalian. Asalkan arahan yang kalian berikan itu tepat dan dapat berguna untuk menolong anak saya Ayah. Untuk urusan polisi mending belakangan aja Tan. Jadi mending aku undang aja ya Tan, orang pintar yang kemarin. Tante ingat kan sama orang pintar yang kemarin nyembuhin Ayah? Nah, biar aku undang dia aja dan aku minta tolong sama orang pintar itu supaya dia bisa membantu aku nanti, oke? Iya.
Makasih ya, Din. Kamu udah mau bantuin Tante. Ya udah, akan Tante serahkan semua ini kepada kalian semua ya. Hei kalian bertiga, bagaimana dengan semuanya? Apa semuanya sudah berhasil? Sepertinya malapetaka yang buruk akan datang menimpa kita semua, Nyonya. Kita telah kalah, Nyonya. Maksud kamu apa? Kita telah kalah. Maksudnya? Keputusan yang kau berikan tidak sesuai dengan harapan kami semua. Hantu penari itu telah dimuklakan oleh dukun sakti itu. Ada seseorang yang memiliki ilmunya di atas kamu, dan orang itu didampingi oleh Ratu Kidul, sang Ratu Pantai Selatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa selamat dari semua serangan itu? Ada satu cara. Kau harus menumbalkan dirimu sendiri agar kami semua bisa selamat. Dan dengan kau meninggal, kau akan menjadi salah satu bagian dari kami. Dan dengan itu, kamu dapat membalaskan dendammu kepada mereka semua. Apa sudah tidak ada cara lain supaya kita dapat selamat dari masalah ini? Nyonya, sepertinya sudah tidak ada cara lagi, Nyonya. Apa mungkin ini adalah akhir dari hidup kita ya, Nyonya? Karena tidak mungkin pasukan kami dapat melawan Ratu Pantai Selatan. Ya sudah. Terserah kamu. Lakukan yang terbaik. Yang terpenting ritual itu harus tetap nyala dan tidak boleh mati. Jika sampai mati, maka malapetaka akan datang pada hari ini juga. Kalian semua, apa yakin ingin masuk ke kastil ini? Tampaknya dari luar, kastilnya benar-benar serem banget. Ya iyalah, kami semua harus masuk. Ini juga kan demi keselamatan ayah teman kita kan? Udah, kalian semua tenang saja. Kita semua akan aman-aman saja di sini. Selagi jalan ini yang memandu masih saya berani jamin kita semua dapat menyelesaikan dan menghentikan ritual itu dengan mudah. Ayo, kita masuk sekarang. Apa kamu yakin kita semua dapat menghentikan ritual itu dengan cepat? Apa kamu tidak memikirkan makhluk-makhluk yang ada di dalam kastil ini? Makhluk-makhluk itu pasti memiliki energi yang jauh lebih kuat daripada makhluk yang bersemayam di rumah Cindy. Lu sama cowok lu tunggu di luar ya. Aku berani jamin aku bisa keluar dengan yang lain dengan selamat tanpa ada yang kehilangan satupun. Jadi jangan takut ya. Kita semua pasti bisa kok. Iya. Kalian semua hati-hati di dalam kastil itu ya. Kami bakal bantuin berdoa kok, supaya kalian bisa keluar dengan selamat dan membawa kemenangan atas nama kalian semua. Sepertinya kita semua harus pergi ke ruangan gelap itu. Dan kita harus turun ke bagian bawah. Karena sepertinya ritual itu dilakukan di lorong bawah. Jadi kita harus pergi ke sana. Ayo! Tapi tulisannya di sini, kita tidak boleh masuk. Karena sedang lagi direnovasi. Kayak gimana nih? Kita tidak usah mempercayai tanda-tanda yang ada di dalam sini. Ini pasti tanda-tanda sudah dibuat oleh Ibu Darmi untuk menyesatkan kita semua. Tahu sendiri kan, pasti mereka sudah tahu jika kita ingin pergi ke sini. Ya sudah, ayo kita masuk. Hah? Makhluk apa itu? Ayo semuanya, kita masuk. Jangan sampai salah satu nyawa kita akan terambil nanti. Aku datang. Semuanya, ayo kita masuk ke dalam. Jangan sampai nanti nyawa kita akan terambil di sini. Kalian mau kabur kemana? Sudah tidak bisa kalian kabur. Jangan pergi kalian. Aku udah gak kuat. Aku beneran tercapek. Aku udah gak kuat. Enggak, kamu pasti bisa.
Kamu pasti kuat. Ayo berdiri. Kita cari tempat yang aman dulu. Aku takutnya di sekitaran sini masih ada penunggu yang lain. Ya, sepertinya di sekitaran sini ada penunggu yang memiliki energi yang sangatlah besar. Aku bisa merasakan energi itu. Siapa yang berani menginjakan kaki di sini? Semuanya, ayo kita kabur dari sini. Tempat ini nggak aman. Iya, kita semua harus pergi dari sini. Tempat ini benar-benar sudah tidak aman untuk kita semua. Ayo Sabar. semuanya. Siapa kamu? Makhluk apa kamu ini? Dan mengapa kamu diperbudak di sini? Itu bukan urusanmu. Jangan kau ikut campur. Makhluk ini sepertinya sangatlah agresif. Sepertinya kita semua harus kabur dari sini. Ayo semuanya. Kalian semua mau kemana? Sudah tidak dijalan lagi kamu untuk kalian. Untuk sementara sepertinya kita harus bersembunyi di sini dulu. Makhluk itu benar-benar agresif. Seperti yang sudah kukatakan, makhluk itu juga memiliki energi yang sangatlah besar dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Kita harus berhati-hati dengan makhluk itu. Kalian pikir kalian bisa kabur dari aku? Beruntung masih ada nyawa tidur yang membantu kalian. Aku akan datang kembali nanti. Kita semua harus menghentikan ritual itu agar makhluk itu tidak kembali lagi ke sini. Sepertinya untuk ritualnya ada di belakang kita. Kita harus melewati pintu-pintu ini untuk menghentikan ritual ini. Akhirnya kita menemukan tempat ritual ini. Ini sepertinya merupakan mayat dari sosok makhluk yang tadi mengentayangi kita. Kita harus matikan semua lilin ini agar teror ini berakhir. Iya benar. Kita harus mematikan lilin ini. Dan kita harus mendoakan ruangan ini agar teror dari rumah Cindy dan teror yang telah menemani ayah akan berakhir. Iya, ayo, tunggu apa lagi? Kita matikan lilin ini sekarang. Kebulu hantu itu akan datang kembali ke sini. Dengan matinya lilin itu, berarti ritual telah selesai dibatalkan. Teror rumah Cindy pun berangsur-angsur mulai hilang. Nona, tugasku untuk menjaga kastil ini telah selesai. Aku tidak sanggup menghadapi semua ini. Enggak, jangan tinggalkan saya dan jangan ambil nyawa saya. Nyawamu harus kuambil sesuai dengan perjanjian. Akhirnya kita semua dapat menyelesaikan teror Ibu Darmi. Kemungkinan besar Ibu Darmi saat ini sudah tidak ada lagi di dunia ini. Karena Panas! Panas! Ibu Darmi kau sialan! Kalian semua, gimana? Kalian berhasil? Berhasil dong. Ini mungkin juga karena berkat doa kita semua ya. ayolah, berdirilah. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Tugas kita semua sudah selesai pada hari ini, bukan? Alhamdulillah. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada Ibu. Berkat Ibu kita semua dapat menyelesaikan semua ini. Udah biasa aja itu mah. Yang terpenting sekarang kita semua sudah bisa pulang dengan selamat ya. Alhamdulillah, akhir-akhir ini Ayu sudah baik-baik aja kok. Ini mungkin karena berkat kalian semua. Makasih banyak ya. Berkat kalian Ayu bisa sembuh.
Iya, terutama aku mengucapkan terima kasih kepada Teh Ina dan Nenek Rosma dan teman-teman aku yang lainnya. Iya benar banget. Berkat Nenek Rosma dan Teh Ina, kita semua bisa bebas dari teror itu. Pokoknya mereka berdua sangat berguna lah bagi kehidupan kita semua. Tapi sepertinya dengan kita melakukan ini, kita telah membunuh seseorang. Ibu Darmi sepertinya sudah tewas. Karena kita telah menghentikan ritual itu, aku sangat takut bahwa aku mendapatkan dosa yang banyak. Gak usah takut, Bi. Justru yang Bibi lakukan itu merupakan cara di mana Bibi bisa mendapatkan pahala yang paling banyak. Iya, dihitung-hitung dengan kita berbuat seperti itu, kita juga telah menolong orang lain kan? Supaya orang lain tidak terkena jebakannya dari Ibu Darmi. Jadinya, ya kita semua tidak berdosa. Yang ada kita malah mendapatkan pahala karena kita dapat menghentikan sesuatu yang jahat yang telah dilakukan oleh Ibu Darmi. Tapi apa benar teror ini sudah berhenti? Karena kan kata Teh Ina, jika yang satu keluar maka yang lainnya akan masuk. Iya, sosok yang terakhir kita hadapi itulah sosok yang bergaun merah. Sosok itulah yang memiliki energi yang sangat besar dan dapat menghancurkan segala dari segalanya. Kita harusnya bersyukur dan merasa beruntung karena telah dilindungi oleh Sang Ratu Pantai Selatan. Iya, dengan demikian berarti kita semua sudah bisa bebas dari kekuatan roh-roh jahat itu. Ya, kita patutnya bersyukur atas hendak rahmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Iya kan? Iya, Tante. Aku merasa bersyukur banget karena bisa melewati masa-masa seperti ini. Teror dari Ibu Darmi telah berakhir pada hari itu juga. Dan mereka semua sudah bebas dari kutukan Ibu Darmi, termasuk dengan pasukan-pasukan Ibu Darmi. Dan mereka semua pun hidup dengan bahagia. Menurut Dinda, momen itu merupakan momen yang tidak bisa ia lupakan. Karena momen itu hampir merenggut nyawa satu keluarga, bahkan teman-temannya.